Selamat pagi teman-teman sekalian, para sahabat saya. Kita berjumpa kembali ya, kembali mengenai cerita mengenai dari buku yang udah saya tulis sendiri, buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, yang mana berisi gambar-gambar perangko yang diterbitkan Indonesia dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 kemarin. Nah, kebetulan pada video ini juga akan menampilkan perangko yang diterbitkan di Indonesia di Agustus 2020 kemarin dalam seri Musikus. Nah, kita mulai. Yang kemarin kita membicarakan mengenai pelukis dan lukisannya. Saat ini kita akan membicarakan mengenai seniman sebagai kekayaan budaya Indonesia. Indonesia sebetulnya banyak sekali seniman, namun masih banyak penghasil karya seni atau seniman lainnya yang tidak diabadikan di dalam perangko. Yang pertama, kita mulai bagian kiri atas adalah Bing Slamet, dilahirkan di Cilegon 27 September 1927 dan wafat di Jakarta 17 Desember 1974 dengan profesi sebagai pelawak. Kemudian ada Ibu Sud yang bernama aslinya Saharijah Niung, dilahirkan di Sukabumi 26 Maret 1908 dan wafat di Jakarta 12 Desember 1993 sebagai pencipta lagu anak-anak. Kemudian ada juga di sebelah kanannya lagi adalah I Ketut Maria yang dilahirkan di Tabanan 1897 dan wafat tahun 1968 dengan profesi sebagai penari. Kemudian kita kenal dengan puisi-puisinya, yaitu Sheryl Anwar yang dilahirkan di Medan 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta tanggal 28 April 1949 dengan profesi sebagai penyair, dan juga berhasil menulis 75 puisi, 7 prosa, dan 3 koleksi puisi. Kemudian kita melihat selanjutnya Raja Ali Haji merupakan seorang ulama, sejarawan, dan pujangga. Beliau terkenal sebagai pencatat pertama dasar tata bahasa Melayu melalui buku Pedoman Bahasa. Buku yang menjadi standar bahasa Melayu yang kemudian dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian beliau juga dikenal sebagai Bapak Bahasa Indonesia dan dianugerahi sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 089 tahun 2004. Kemudian kita bisa melihat di bagian bawah ada Wage Rudolf Supratman yang dilahirkan 9 Maret 1903 dan wafat di Surabaya tanggal 17 Agustus 1938, yang mana sebagai pencipta lagu Indonesia Raya dan juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Kemudian di sebelah kanannya kita bisa melihat ada Usmar Ismail yang dilahirkan di Bukit Tinggi 20 Maret 1921 dan wafat di Jakarta 2 Januari 1971 dan bertindak sebagai sutradara dan sastrawan. Nah, selanjutnya kita akan melihat di halaman selanjutnya adalah, kemudian di halaman selanjutnya ini yang baru terbit tanggal 17 Agustus 2020 kemarin, menampilkan 8 musikus, 4 sebagai solois dan 4 lainnya sebagai grup. Yang pertama kita melihat ada Titik Puspa yang dilahirkan tanggal 1 November 1937 sebagai pencipta lagu, penyanyi, dan koreografer. Kemudian sebelah kanannya ada Gombloh yang dilahirkan di Jombang 12 Juli 1948 dan wafat di Surabaya 9 Januari 1988 sebagai pencipta lagu dan juga penyanyi. Kemudian ada Chrisye yang dilahirkan tanggal 16 September 1949 dan wafat 30 Maret 2007. Seorang musikus, pencipta lagu, dan juga sebagai penyanyi. Kemudian ada Gesang, dilahirkan di Surakarta 1 Oktober 1917 dan meninggal di Surakarta 20 Mei
2010 ya, dia menciptakan lagu Bengawan Solo pada tahun 1940. Kemudian kita beranjak pada tim musik atau musikus, bentuknya grup, yaitu Kus Plus yang dibentuk pada tahun 1969 sebagai kelanjutan dari grup Kus Bersaudara yang dibentuk pada tahun 1962. Kemudian kita bisa melihat di bagian bawah ada Pampers, yaitu Panjaitan Bersaudara yang dibentuk tahun 1965 di Surabaya. Kemudian ada God Bless dibentuk pada tahun 1973 di Jakarta dengan aliran musik rock. Dan yang terakhir adalah Bimbo yang dibentuk tahun 1967 di Bandung, diberi nama oleh Hamid Gruno, seorang sutradara TVRI, dan Iin Parlina bergabung pada tahun 1971, dan mereka semua merupakan saudara kandung. Nah, itu beberapa perangko yang berkaitan dengan seniman-seniman di Indonesia. Ya, kita akan kembali bertemu besok untuk membicarakan mengenai tarian. Nah, sampai di sini topik kita. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini dan juga share kepada teman-teman sekalian. Apabila ada teman-teman yang ingin beli buku ini versi cetaknya, bisa menghubungi nomor yang tertera di samping. Oke, sampai jumpa lagi besok dan selamat pagi, selamat beraktivitas.